dan membekali mereka dengan pedang yang sudah diasah dan dibaluri dengan racun, dengan tujuan nanti jika seandainya Rasulullah berhasil dibunuh, maka keluarganya Bani Hashim dan Bani Muttalib harus berhadapan dengan suku-suku yang ada di Quraisy, karena mereka pada dasarnya adalah utusan dari kabilah-kabilah tersebut, sehingga kemungkinan untuk membalas dendam itu akan kecil dan paling hanya akan membayar diat, yaitu 100 onta. Ini adalah rencana yang disampaikan oleh Amr bin Hisham atau yang kita kenal dengan Abu Jahal, dan disepakati oleh majelis yang saat itu sedang berkumpul di Darun Nadwa. Setelah keputusan tersebut diambil, pada dasarnya keputusan tersebut dilakukan ataupun dijalankan dengan rahasia. Tidak ada yang menceritakan apa yang diputuskan di Darun Nadwa, karena ditakutkan kalau itu sampai bocor, Rasulullah akan pergi sebelum waktu yang ditentukan. Namun tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala sesuatu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar dan Allah sebaik-baik pembuat budaya, sehingga apa yang mereka anggap rencana sempurna masih terdapat celah yang akan mereka dapatkan nantinya. Maka kemudian turunlah Jibril alaihissalam memberitakan kepada Nabi perintah dari Allah bahwasanya Rasulullah untuk segera melakukan perjalanan hijrah. Artinya di malam tersebut Nabi diharapkan sudah keluar dari kota Makkah. Maka Rasulullah kemudian menerima perintah tersebut, lalu menemui Sayyidina Abu Bakar. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Abu Bakar pada dasarnya hendak melakukan hijrah, tapi ditahan oleh Rasulullah karena Rasulullah menginginkan perjalanan hijrahnya ini ditemani oleh Abu Bakar. Maka setelah turun perintah tersebut, Rasulullah keluar menemui Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar yang saat itu sedang berada di rumah melihat kedatangan Rasulullah yang memakai sorban menutupi wajahnya, berkata kepada istrinya, itu Rasulullah datang dan tidak biasanya beliau datang di jam-jam seperti ini. Pasti ada sesuatu hal yang penting. Maka kemudian Abu Bakar menyambut Rasulullah. Setelah di dalam rumah, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, ada berita apakah yang membuat engkau di siang hari seperti ini berjalan ke rumahku?" Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, aku telah diperintahkan untuk melakukan perjalanan hijrah." Maka Abu Bakar memandang Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu, tapi sepertinya tidak berani. Abu Bakar itu ingin menemani Rasulullah. Maka Abu Bakar kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, as-suhbah, as-suhbah." Artinya berikan kesempatanku untuk menemanimu. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, aku datang menemuimu ini tujuannya ya memang untuk memberitahu bahwasanya engkau akan menjadi orang yang menemaniku dalam perjalanan nanti." Maka Abu Bakar merasa sangat senang sekali, karena ini perjalanan yang sebenarnya bukan perjalanan jalan-jalan santai, bukan. Ini perjalanan yang akan mempertaruhkan nyawa. Karena kita tahu sendiri bagaimana ketika orang-orang biasa, kaum muslimin yang biasa saja dihadangnya sedemikian rupa,
apalagi jika Rasulullah yang keluar, pasti mereka akan mati-matian menahannya. Maka menemani dalam kondisi seperti itu sebenarnya sama seperti nyetor nyawa dalam hitung-hitungan matematika kita. Tapi Abu Bakar tahu bahwasanya yang seperti ini adalah sebuah kemuliaan dan tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Maka kemudian Rasulullah kembali lagi ke rumahnya, lalu berpesan kepada Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih remaja, lalu mengatakan, wahai Ali, nanti malam kamu tidur di kamarku, pakailah selimut yang biasa aku pakai, dan berbuatlah seakan-akan engkau adalah diriku. Dan ini pengorbanan yang luar biasa, Pak ya. Abu Bakar mengorbankan jiwanya, Ali pun juga mengorbankan jiwanya. Karena dalam kondisi seperti itu, kalau kita bayangkan seseorang menjadi sasaran pembunuhan, kemudian ada orang yang duduk di tempat dia biasa duduk, jika seandainya yang ingin membunuh itu tidak melihat lagi, ada kemungkinan besar nyawa pengganti itu akan terancam, bahkan mungkin akan terbunuh. Kita bayangkan pada saat Abu Jahal dengan pasukannya datang mendobrak, lalu kemudian melihat Rasulullah di dalam kamar sedang berselimut, lalu tanpa basa-basi lalu membacoknya, maka pasti kematian. Tapi inilah para sahabat, bagi mereka melakukan hal tersebut bukanlah suatu hal yang menakutkan, tapi dipandang suatu kemuliaan. Para sahabat Nabi dulu mencari kemuliaan tersebut bahkan dengan cara mengorbankan keselamatan mereka. Inilah para sahabat yang disebutkan oleh baginda Nabi, sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian setelahnya, sebaik-baik kurun. Tidak ada masa di mana manusia menjadi manusia terbaik kecuali di masa Rasulullah, yaitu para sahabat Nabi. Kemudian ternyata waktu yang ditentukan oleh orang-orang Quraisy untuk mengutus para pembunuh ini adalah di malam harinya. Di malam harinya berkumpul 11 orang perwakilan, ditambah satu, tidak bisa kita sebut orang karena ini sebenarnya iblis yang menyerupai dan menemani pada saat rapat itu pun ikut pada malam itu. Berkumpul 11 utusan. Yang pertama adalah Abu Jahal yang memimpin rombongan ini. Yang kedua adalah Al-Hakam bin Abul As, Uqbah bin Abu Mu'ayyid, An-Nadhr bin Haris, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Tu'aymah bin Ali, Ubay bin Khalaf, Nubih bin Al-Hajjaj, Munabbih Al-Hajjaj, dan yang terakhir Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini pamannya Nabi, tapi juga termasuk orang yang diutus sebagai eksekutor. Bayangkan saking jahatnya Abu Lahab ini, dia bahkan turun tangan sendiri untuk menjadi orang yang akan membunuh keponakannya sendiri. Maka wajar kemudian Abu Lahab ini mendapatkan kecaman dan celaka. Seganas-ganas harimau, tidak ada harimau yang makan anaknya sendiri, yang makan kawanannya sendiri. Tapi Abu Jahal ini lebih rendah daripada Abu Lahab, lebih rendah daripada hewan itu sendiri. Ketika dia dimasukkan dalam petugas yang akan membunuh keponakannya, dia pun ikut. Maka kemudian setelah sampai di depan rumah Rasulullah, mereka menyebar, mengepung rumah Rasulullah sehingga dipastikan jangankan manusia, lalat saja tidak bakalan bisa keluar dari situ.
saking rapatnya kepungan yang mereka lakukan. Nah, setelah itu Abu Jahal mengintip dari celah-celah jendela dan mendapati bahwasanya Rasulullah sedang berbaring. Kemudian dia mengejek Rasulullah dan mengatakan, berbicara dengan teman-temannya, ini orang yang sebentar lagi kita akan eksekusi, menjanjikan kepada kita kejayaan, kekuasaan kalau kita beriman kepada dirinya, dan mengancam kita dengan kebinasaan, kecelakaan, dengan neraka kalau kita ingkar kepada dirinya. Kita lihat saja apa yang terjadi. Sebentar lagi apa yang disampaikannya, omongan-omongannya itu tidak akan ada buktinya. Amr bin Hisham, Abu Jahal sudah yakin bahwasanya ini adalah malam terakhirnya Rasulullah, karena tidak mungkin bisa melewati kepungan tersebut. Maka kemudian mereka berdiri bersiap-siap untuk menerobos masuk. Tapi saat itu mereka hanya menunggu kalau seandainya sampai pagi Nabi nggak keluar, yang mereka tunggu Nabi keluar, mereka akan eksekusi. Maka di saat-saat yang kritis seperti itu ada dua versi. Ada yang mengatakan bahwasanya di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus pasukannya. Apa pasukannya ini? Pasukan di sini adalah rasa kantuk. Allah menurunkan rasa kantuk yang amat sangat kepada mereka yang berada dan mengelilingi rumah Rasulullah ini, sehingga mereka tanpa sadar terjatuh karena saking ngantuknya dan langsung tertidur. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka tidak mengantuk, mereka tidak tertidur, tapi mereka tidak sadar dengan pergerakan Rasulullah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Mereka matanya terbuka, tapi mereka tidak melihat pergerakan Rasulullah. Rasulullah buka pintu, kemas-kemas keluar, dan mereka tidak melihat sama sekali. Pergerakan perjalanan Rasulullah itu seakan-akan kasat mata bagi mereka. Padahal tidak kasat mata, hanya saja Allah tutupi mata mereka sehingga mereka tidak melihat pergerakan Rasulullah tersebut. Setelah pada saat Rasulullah keluar dari rumah dan mendapati orang-orang tersebut berkumpul, maka Rasulullah mengambil debu dari halaman rumahnya. Diambil debu, lalu satu persatu kepalanya ditaruh debu sama Rasulullah. Abu Jahal, bahkan termasuk juga kepalanya iblis taruh. Dan mereka nggak sadar sama sekali. Sampai setelah itu Rasulullah pergi meninggalkan mereka. Nah, menurut versi pertama, ketika mereka tertidur itu, mereka tidak bangun kecuali matahari sudah terbit, sudah masuk waktu duha. Dan yang pertama kali bangun adalah iblis. Maka iblis berteriak jengkel, karena itu adalah pertama kalinya sejak dia dikeluarkan dari surga, iblis itu tidur. Saat itu iblis tertidur, dan dia sudah tahu makar yang hendak dia buat itu gagal, sudah nggak ada cerita lagi. Adapun menurut riwayat kedua, pada saat mereka berdiri nungguin jam 11, jam 12, jam 1, ada orang lewat nanya, kalian ngapain? Terus mereka bilang, kami nungguin Muhammad, kalau dia keluar kami habisin. Terus orang ini bilang, Muhammad yang mana? Tadi Muhammad papasan dengan aku. Kalian sepertinya dipermainkan. Lihat aja kepala kalian penuh dengan debu. Tanpa sadar mereka bukan. Tapi Abu Jahal ngeyel. Dia lihat lagi, ngintip dari dalam, dan dilihatnya ada orang yang tidur di tempat tidur Rasulullah. Itu ada Muhammad. Mana ada? Gak ada, kamu yang salah. Maka ditungguin sampai pagi, tapi kok gak ada pergerakan.
Di situ mereka curiga, akhirnya mereka dobrak rumah Rasulullah, dan begitu mereka masuk ke dalam kamar, inilah cara Allah. Abu Jahal itu langsung narik selimut, ditarik, ternyata yang didapati yang tidur Sayyidina Ali. Jengkel dibangunin dan digampar Sayyidina Ali sampai pecah bibirnya. Mana Muhammad? Kata Sayyidina Ali, ya nggak tahu kemana. Kok nanya saya? Kalian kan yang jaga di luar. Jengkel. Mau marah siapa? Akhirnya Abu Jahal langsung menginstruksikan kepada teman-temannya, kejar. Dia pasti tidak jauh dari sini. Tidak mungkin sudah jauh. Umumkan siapapun yang bisa mendapatkan atau mengamalkan jejak Muhammad, kita akan kasih dia 100 onta. Langsung dibuat. Jadi pengapungan yang mereka bikin itu gagal. Nah, Nabi itu kalau kita jalan dari Mekah ke Madinah, jalurnya kan ke arah utara. Jadi mereka ngejarnya ke arah utara. Cuma Nabi tidak berjalan ke arah utara. Nabi berjalan ke arah selatan, 5 kilo dari Mekah menuju Goa Thur. Makanya mereka ngejar, ya nggak dapat, arahnya salah kok. Tapi nggak ngarah ke utara, nggak ngarah ke Madinah jalur biasa. Tapi Nabi sembunyi dulu. Setelah mendatangi Abu Bakar, maka keluarlah mereka dengan berjalan kaki, jalan 5 kilo, naik ke salah satu bukit yang namanya Bukit Thur. Sampai sekarang masih ada Pak ya, kalau yang umroh atau haji bisa naik ke sana. Cuma yang perlu diketahui, Bukit Thur ini dulu bukan tempat yang bisa ditempati manusia. Kenapa? Karena dulu tempat ini menjadi sarang binatang melata yang berbisa, ular, kalajengking dan lain sebagainya. Sehingga untuk masuk ke sana itu harus mikir ribuan kali dulu. Ini ular bukan ular biasa, ini ular gurun yang sekali matok hitungannya berapa detik bisa meninggal. Dan ini sarangnya. Maka begitu nyampe ke Ghafur, Abu Bakar dia agak naik sedikit. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, tunggu dulu. Nah, dia pengorbanan. Udah tahu itu sarang ular itu. Mereka datang malam. Kita tahu ular itu binatang malam, keluarnya malam. Maka Abu Bakar mikir, ini keselamatan Nabi. Saya dulu yang naik ya Rasulullah. Maka dia naik ke atas, mendapati banyak sekali celah-celah lubang ular di dalamnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia robek bajunya, dia ambil batu karena takut kalau megang langsung nanti malah kepegang ular. Jadi dirobek bajunya, ngangkat batu satu persatu. Setelah dirasa semuanya tertutup, ternyata ada satu dan Abu Bakar nggak sadar. Dia sadar setelah dia minta Rasulullah naik. Ya Rasulullah udah aman, naik ke atas. Naik Rasulullah, baru Abu Bakar melihat celah itu. Ini ya, oke ditutup semua, tapi satu ini juga bahaya sekali kalau sampai keluar. Maka Abu Bakar karena tidak ada lagi batu yang tersisa, memutuskan untuk menutup dengan telapak kakinya. Jadi Abu Bakar berbaring, menyandar, dan telapak kakinya nutupin lubang ular itu. Ini jangan dicoba ya. Selesai kalau bapak-bapak ini. Ini pengorbanan, luar biasa sekali pengorbanannya. Nah, Abu Bakar beralasan, ya Rasulullah, engkau sudah capek melewati kondisi yang tadi, tertidurlah ya Rasulullah. Maka Rasulullah tidur di paha Abu Bakar. Tadi kita sudah bilang binatang ular itu kan binatang malam, keluarnya malam. Ular yang ditutup tadi lubangnya keluar, mau keluar. Begitu mau keluar, ketahan sama telapak kaki Abu Bakar.
Udah kan nggak punya tangan, nggak punya kaki, Pak, ya. Kalau punya tangan dia dorong, kalau punya kaki dia sepak. Dia cuma punya mulut, dipatuk. Bukan sekali, berkali-kali dipatuknya. Sekali saja racunnya udah luar biasa. Ini berkali-kali dipatok telapak kaki Abu Bakar itu, dan bisa ditebak. Racunnya dengan cepat naik ke badan Abu Bakar. Kakinya mulai menghitam, terus naik ke lututnya, naik ke paha, dan proses itu menyakitkan, sakit sekali. Tapi Abu Bakar tak berani teriak karena khawatir Rasulullah terbangun. Cuma saking sakitnya Abu Bakar itu sampai nangis, sampai keluar air matanya, nahan sakit itu. Nah, air mata ini netes ke wajah Rasulullah. Rasulullah terbangun. Begitu terbangun, Rasulullah tanya, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau menangisi kondisiku?" Rasulullah khawatir kalau Abu Bakar ini kasihan dengan Rasulullah sehingga menjadi lemah hatinya. Kata Abu Bakar, "Enggak ya Rasulullah, bukan masalah itu, masalah sepele saja." Kenapa? Itu dipatok ular. Patok ular bukan masalah sepele, Pak. Pada saat Nabi berbicara dengan Abu Bakar, saat itu racunnya itu udah hampir kena jantung, Pak. Menghitam itu cepat sekali. Maka Nabi ketika melihat kaget. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi ludahi bekas patukan, diludahi oleh Nabi, dan mukjizat Rasulullah berangsur-angsur bisahnya menghilang. Kami ingatkan, ini Rasulullah. Kalau kejadiannya terjadi dengan kita, langsung P3K, bawa ke rumah sakit, jangan diludahi. Begitu kita ludahi, mati orang, Pak. Tidak semua yang dilakukan oleh Nabi kita ikuti, Pak. Ini mukjizat, kita tak punya mukjizat itu. Jadi kalau kejadian yang sama terjadi dengan kita, cepet-cepet ikat, ya gimana safety-nya, ya keselamatannya. Tapi Nabi di sini memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan di mana ludah Rasulullah itu seakan-akan mengisap racun yang bergerak tadi, dan hanya dalam hitungan detik racun tersebut keluar dari badan Abu Bakar sehingga selamat Abu Bakar. Nah, ini salah satu kejadian pada saat berada di goa. Lalu bagaimana dengan kondisi Quraisy dan bagaimana perjalanan sampai menuju kota Madinah? InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan besok, InsyaAllah. Ini saja yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan.